Halo, kembali lagi bersama saya Musa Beto di dialog kita hari ini. Sebelum itu saya ingin menyapa pemirsa di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Oke, tanpa berlama lagi, kita di sini akan membahas tentang topik hari ini. Nah, topik hari ini kita akan membahas tentang netralisasi ASN dalam pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu akan digelar dalam waktu 2 bulan lagi. Oke, dan kita sudah kedatangan narasumber di sini. Yang pertama ada Bapak Dr. Triwidodo Utomo selaku Ketua Kedua Koordinator Bidang Pengembangan Inovasi dan Pembinaan SDM ya Pak? Iya. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Yang kedua kita kedatangan Bapak Jerry Agus Yudianto Eskom, Sekretaris DP Korpri Provinsi Papua, benar Pak? Oke, apa kabar Pak? Selamat sore, baik-baik. Oke. Salam buat seluruh pemirsa sekalian. Sehat ya Pak? Oke, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak nih. Sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih ASN itu perlu netralisasi ASN gitu Pak? Kenapa? Oke, mungkin dari Bapak. Iya, baik. ASN ini kan sebenarnya punya 3 tugas utama ya. Pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik, dan yang paling penting adalah pemersatu bangsa. Nah, sebagai pengikat kesatuan bangsa itulah, maka ASN itu harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua kelompok. Dia tidak boleh memihak pada kelompok-kelompok tertentu. Karena ketika dia sudah memihak, maka dikhawatirkan nanti pelayanan publiknya menjadi tidak optimal. Akan terjadi diskriminasi, mementingkan kelompoknya, dan seterusnya. Jadi ASN ini istilah kerennya adalah the guardian of the state. Penjaga dari NKRI ini begitu. Maka mereka harus kompak, harus solid, harus menunjukkan karakter yang satu, tidak boleh terpecah-pecah. Itu filosofinya seperti itu Mas kira-kira. Oke. Dan kenapa begitu disoroti gitu ketika pada saat mau pemilihan, kenapa selalu ASN dan ASN? Iya, ya karena ASN itu gudang suara, lumbung suara kan. Dengan jumlahnya yang 4 juta lebih, kalau dihitung dengan pasangan suami istri, katakanlah sudah menjadi 8 juta katakanlah. Belum anak-anaknya, katakanlah 2 begitu, sudah 16 juta. Belum pembantunya, sopirnya, dan sebagainya. Belum keluarga sopir, keluarga pembantu, dan sebagainya. Jadi ASN merupakan kekuatan untuk mempengaruhi orang di sekitarnya. Maka dia harus netral. Karena kalau dia berpihak, orang-orang di sekitarnya akan mengikuti ASN itu. Dan kita bayangkan nanti ASN menjadi rebutan ya, kekuatan-kekuatan politik itu. Maka harus kita pastikan ASN itu netral dari pengaruh-pengaruh politik. Begitu. Oke, baik. Dan apa saja sih yang mempengaruhi ini bisa menjadikan ASN-nya tidak netral nih Pak? Ya, mungkin banyak ya. Tentu mungkin bisa sebutkan beberapa aja Pak. Ya, kenapa tidak netral? Karena tentu pengaruh dari lingkungan. Lingkungan itu misalnya pimpinannya. Kita tahu bahwa pimpinan daerah, pimpinan kementerian itu kan orang politik. Ya. Nah, mereka tentu punya kewenangan ke bawah, kewenangan untuk mengangkat dalam jabatan, untuk memindahkan, untuk memberhentikan, dan sebagainya. Nah, ketika ASN tidak menunjukkan loyalitas dalam tanda petik, maka dia bisa terancam kehilangan jabatan. Akhirnya ASN merasa lebih secure, aman kalau mengikuti perintah dari pimpinannya yang notabene punya kepentingan politik tadi. Ini pengaruh dari pimpinan terhadap bawahannya begitu. Yang kedua, kita sering mendengar adanya praktek money politics ya. Di dalam pemilu ini. Jadi permainan dana-dana secara tidak semestinya untuk mempengaruhi orang. Katakanlah jual beli suara dan sebagainya. ASN terutama yang katakanlah tingkat kesejahteraannya belum terlalu baik, itu rentan terhadap praktek-praktek money politics tadi begitu. Nah, ini beberapa contoh saja mengapa kemudian ASN itu bisa menjadi masuk angin
Ya. Masuk angin dalam arti apa nih, Pak? Masuk angin tuh itu tadi kemudian terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik, akhirnya tidak netral gitu. Oke. Itu aja, Pak. Iya. Oke, itu saya mempengaruhi ASN tidak netral ya. Iya. Oke. Dan untuk pelanggaran-pelanggaran atau tindakan apa saja yang menyatakan bahwa ASN tidak netral? Mungkin karena dia nge-like atau dia ngapain gitu, Pak? Banyak. Iya, jadi ikut kampanye itu nggak boleh. Menghadiri rapat-rapat partai juga nggak boleh. Ya, kemudian juga menunjukkan dukungan seperti tadi. Mengakses media sosial, kemudian memberikan like atau komen, apalagi sharing begitu ya, itu nggak boleh begitu. Ya, belum lagi ya memberikan bantuan secara konkret. Misalnya kan partai-partai juga membutuhkan penggalangan dana. Nah, kalau ketahuan kita memberikan sumbangan dana juga tentu itu tidak diperbolehkan. Oke. Dan apa sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak netral ya, Pak? Ada sanksi-sanksi apa banyak saja? Sih sebenarnya. Dari yang sifatnya teguran sampai sanksi administratif sampai sanksi pidana. Jadi pelanggaran terhadap undang-undang pemilu itu bisa masuk kategori pidana pemilu. Kalau memang dianggap pelanggarannya berat. Tapi kalau pelanggarannya ringan, itu mungkin cukup dengan tindakan administratif. Administratif itu ya sanksi ya. Sanksi diberikan teguran secara tertulis misalnya. Atau sanksi ditunda kenaikan pangkatnya. Atau sanksi-sanksi administratif lainnya. Tergantung nanti pada kasusnya gitu ya. Berdasarkan pemeriksaan, dipertimbangkan sejauh mana atau seberat apa pelanggarannya, baru ditentukan apa hukumannya. Tapi intinya dari yang administratif sampai yang pidana itu bisa sampai kepada hukuman penjara. Ya, dan denda. Denda betul. Ada nominal-nominal khusus ya, Pak? Ada. Di dalam undang-undang pemilu ditentukan itu kalau melakukan ini ancamannya berapa bulan penjara atau denda berapa juta dan sebagainya. Oke. Bapak melihat di Kota Jayapura ini atau di Provinsi Papua ini sendiri, sudahkah itu dilaksanakan, Pak, untuk sanksi-sanksi itu atau belum? Untuk yang melanggar? Kalau pelanggaran tentu belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena kan kita baru masuk tahap awal kemarin itu untuk kampanye kan. Tapi kalau saya lihat dari inisiatif dari pengurus Korpri di Papua ini, justru sangat proaktif. Hari ini kan ada pertemuan yang diinisiasi oleh pengurus Korpri di Provinsi Papua untuk sosialisasi hal-hal seperti ini. Nah, jadi sedini mungkin sudah dicegah agar para ASN dan keluarganya tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang itu. Begitu, Mas. Jika ada yang terjadi nih, Pak, di Provinsi Papua nih, apakah akan ditindak tegas langsung? Ya tentunya nanti oleh lembaga-lembaga yang berwenang ya, Mas ya. Kan kita ada Bawaslu begitu kan. Mungkin Bawaslu juga akan mengecek kebenaran dulu. Tidak setiap laporan itu langsung diberikan hukuman atau sanksi. Tentu ada proses pemeriksaan, klarifikasi, mengumpulkan data dan evidence, baru kemudian dilihat apakah benar-benar ini pelanggaran atau tidak begitu. Atasan langsung juga punya kewenangan itu. Jadi kita sebenarnya punya lembaga-lembaga pengawas yang cukup banyak ya, dari misalnya tadi yang kami sampaikan Bawaslu begitu. Kemudian kita juga punya atasan langsung. Atasan langsung itu adalah aparat pengawas internal pemerintah begitu. Nah, mereka berkewajiban untuk mengawasi seluruh jajaran pegawai di bawahnya atau di dalam organisasi itu untuk tidak melakukan hal yang dilarang tadi. Atau juga kita bisa melaporkan kepada KASN, kepada Ombudsman dan seterusnya. Nah, ini jalur-jalur kita untuk bisa menegakkan prinsip netralitas bagi ASN tadi. Oke, siap.
Oke, makasih Pak untuk jawabannya. Makasih, sama-sama. Untuk secara langsung kita ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Untuk hak pilih secara demokratis nih gimana nih Pak? Untuk bisa di masyarakat Papua nih kayak gimana? Hak pilih ASN secara demokratis. Ya, monggo Bapak. Baik, terima kasih Adik dan seluruh tentunya pemirsa Adik TV yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Dua Dewan Pengurus Korpri Nasional terkait bagaimana rambu-rambu bagi ASN itu masuk pada pesta demokrasi. Kenapa sampai ASN ini betul-betul dikawal, karena begitu besarnya, ada 4 juta orang ASN di Indonesia. Kalau dikalikan 4 tadi 32 juta. Kalau ditambah lagi supirnya semua itu besar sekali. Nah, makanya itu tentunya di Papua juga harus tegak lurus kepada kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Jadi kita tadi sudah melakukan pertemuan, dan salah satu clue-nya itu kita tetap menjaga netralitas ASN di Papua pada saat pesta demokrasi di pemilu 14 Februari besok maupun nanti dalam pemilu kada. Bahkan nanti dalam beberapa waktu dekat kami akan melakukan suatu gerakan menunjukkan bahwa kita itu akan netral, dan kita akan menghadirkan seluruh pegawai yang di Provinsi Papua. Gerakan itu apa Pak? Itu gerakan netralisme ASN untuk kita betul-betul profesional dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, kita ada 3 tanggung jawab besar sebagai garda pemersatu bangsa. Kita tidak akan berdiri di satu golongan apapun, tetapi kita tetap profesional dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Ini nanti dalam beberapa waktu ke depan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan. Kita akan masuk di awal tahun nanti, Korpri Papua akan menginisiasi, akan mengumpulkan kurang lebih 8.000 ASN di Provinsi Papua. Provinsi Papua saja ya. Nah, kita akan bersama-sama menggaungkan semangat netralitas ini. Jadi betul-betul biarlah kita tetap bisa memberikan suara kita pada pemilu nanti, tetapi kita tidak berdiri pada satu golongan tertentu. Dengan tujuan biarlah hasilnya itu betul-betul kita betul-betul netral gitu di Provinsi Papua. Kemudian terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi terhadap segala macam bentuk pelanggaran, kita tetap juga berpedoman pada peraturan ketentuan yang berlaku. Jadi itu tadi kita sudah dapat pengarahan khusus dari Ketua KPU di Provinsi Papua. Apa-apa bentuk-bentuk pelanggaran itu bagaimana kita sudah diajar tadi. Ya mudah-mudahan kita sebagai nanti berjenjang kita akan juga sampaikan kepada SKPD terkait untuk melanjutkan ini kepada bawahannya, sehingga betul-betul nanti kita jaga netralitas di Papua itu ASN. Oke Pak, jadi tetap harus secara demokratis ya Pak? Iya, semuanya kita kawal demokrasi kita ini di Papua sungguh sebaik-baiknya lah, sehingga demokrasi yang sesungguhnya itu bisa terjadi pada pemilu 2024. Oke, dan saya di sini juga mau bertanya sih, apa sih peran ASN dalam pembangunan nasional? Peran ASN. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ada 3 Pak ya, tiga. Dan salah satu yang utama itu adalah kita adalah garda terdepan sebagai perekat persatuan bangsa. Selama ada baju keki, di pelosok ujung itu negara itu masih ada. Tapi kalau tidak ada ya berarti negara itu nggak ada. Gitu. Karena ASN ini adalah bagian perekat bangsa itu. Nah, otomatis dalam pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, kita banyak hal yang kita lakukan, gitu. Mengawal kegiatan-kegiatan pembangunan, apapun itu bentuknya, dari tataran apapun, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian dalam mengelola kepemerintahan, gitu. Pemerintahan itu kan ada dari pusat, provinsi sampai juga sampai dengan kabupaten kota, bahkan sampai ke kampung. Itu ada peran-peran ASN itu. Di situ berbagai jenjang, Pak. Dan muaranya itu pada pembangunan nasional. Jadi apa yang dilakukan oleh aparat kampung
di ujung Papua sana itu berdampak pada pembangunan di negeri ini. Gitu. Nah, dalam pelayanan kemasyarakatan pun demikian. Peran seorang bidan di kampung itu juga akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di negara ini. Nah, itu loh. Jadi sekecil apapun yang dilakukan oleh ASN dimanapun berada itu sangat mempengaruhi pembangunan nasional kita. Nah apa harapan Bapak nih untuk warga di Kota Jayapura atau di Provinsi Papua untuk bisa menggunakan hak pilihnya nih? Mungkin bisa disampaikan. Oh iya, ya tadi kan kita bicara tentang netralitas ASN dan tentunya sebagai aparatur sipil negara kita juga mengajak seluruh masyarakat di Papua, di Provinsi Papua khususnya ya, karena kita di Papua, mari kita jaga suasana damai kita ini di dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2024 yang tinggal menghitung hari atau bulan, tidak lebih dari 2 bulan lagi. Kita saling menjaga hati, atau memantapkan hati, melihat ide-ide gagasan yang disampaikan oleh pemimpin kita. Nah, kemudian kita juga nanti kita beramai-ramai datang ke TPS pada saat pemungutan suara itu kita salurkan hak kita sebagai warga negara untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi untuk kepemimpinan nasional lebih baik tentunya yang ke depan. Nah untuk yang terakhir nih Pak, apa peran ASN di Provinsi Papua ini? Peran ASN di Provinsi Papua ini? Tadi kan pembangunan nasional tapi untuk di Provinsi Papua sendiri nih? Itu tadi, kan sekecil apapun yang dilakukan di suatu daerah akan mempengaruhi pembangunan nasional kita. Seperti tadi saya sampaikan contoh, apa yang dilakukan bidan di kampung sana, katakan di kampung di ujung Papua sana, akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan secara nasional, gitu. Nah itu, jadi itu peran kita. Jadi sekecil apapun peran ASN di daerah akan mempengaruhi pembangunan nasional kita. Ya itu tadi perannya banyak lah, ada di bidang kesehatan, kemudian ada di pendidikan, di guru-guru, di aparat-aparat di terendah sekalipun, itu juga akan mempengaruhi berperan pada di Papua ini. Gitu. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin ada Bapak yang tambahkan lagi untuk dari tadi yang disampaikan? Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Bapak Presiden ya. Kemarin bulan Oktober di Rakernas Korpri di Jakarta, beliau mengatakan bahwa partai boleh banyak, tetapi ujung-ujungnya kuncinya adalah kembali kepada ASN, karena ASN lah yang akan menjalankannya pemerintahan ini, dari merencanakan program ya, dari mengalokasikan anggaran, dari mengimplementasikan kegiatan begitu, sampai nanti mengevaluasi hasil-hasilnya, itu semua yang melakukan adalah ASN. Jadi begitu besarnya peran ASN itu, maka ya mari kita jaga ASN ini. Jangan kemudian dia terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang kemudian mendegradasi marwah dari ASN ini gitu. Bapak ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, kalau saya dalam skop pemerintah Provinsi Papua, saya khusus kepada rekan-rekan para ASN di Pemprov Papua ataupun yang berada di Pemprov Papua, karena ASN itu selain di Pemprov Papua kan ada di kabupaten kota, juga ada di KL yang di Provinsi Papua. Mari kita jaga suasana kita yang baik ini, gitu. Tidak usah terlibat dalam politik praktis, gitu. Bahkan dalam dunia digital kita, gitu. Ada banyak cara yang tanpa sadar saat kita ada di media sosial itu taruh tangan like dalam suatu dukungan kepada salah satu partai ataupun calon, nah itu kita adalah bentuk pelanggaran. Itu kita, like juga nggak boleh, Pak ya? Makanya kita jagalah hal-hal sekecil apapun kita, bahkan pada saat kita berfoto juga kita gunakan, jangan sampai kita juga kena sanksi-sanksi yang juga merugikan kita nanti sebagai seorang ASN. Intinya, mari kita bekerja dengan profesional, dengan penuh tanggung jawab di Pemprov Papua untuk mewujudkan Papua yang lebih baik dan tentunya untuk Indonesia yang lebih maju.
Oke, terima kasih untuk dialog singkat hari ini. Mungkin harapan yang telah disampaikan Bapak berdua tadi ya bisa didengar oleh seluruh ASN di Kota Jayapura maupun di Provinsi Papua untuk tetap netral dalam pemilu yang akan berlangsung pada Februari 2024 nanti. Oke, terima kasih, sekian dan tetap semangat.